Halo para pemirsa, bertemu kembali dengan saya Sukesi Rahayu dalam channel YouTube Sukesi Rahayu. Pada kesempatan ini saya melanjutkan konten saya sebelumnya yang bertema tentang sindenan. Pada konten sebelumnya saya membahas beberapa istilah atau nama lain yang menyebut sinden atau pesinden dalam karawitan Jawa. Kemarin saya telah menyebutkan ada beberapa istilah untuk menyebut vokalis wanita dalam karawitan Jawa. Di antaranya ada istilah pesinden, waranggono, suworawati, widuwati, juru pangelik, taledek, dan seniwati. Minggu yang lalu atau konten yang terdahulu sudah saya sebutkan atau saya bahas mengenai pengertian pesinden dan juga suworawati. Kali ini saya akan membahas istilah lain dari pesinden atau suworawati itu dengan tema waranggono. Jadi waranggono adalah istilah lain daripada pesinden dan juga suworawati. Namun waranggono di sini juga mempunyai pengertian yang hampir sama dengan istilah-istilah terdahulu. Waranggono apabila dilihat dari kata dasarnya yaitu woro dan anggono. Dalam bahasa Jawa, woro bisa diartikan sebagai wanita atau sebutan untuk menyebut jenis kelamin wanita. Yang artinya di sini adalah woro itu berarti wanita yang pinilih. Jadi dalam istilah karawitan Jawa, woro itu adalah wanita yang pinilih. Sedangkan anggono itu mempunyai arti seorang diri. Jadi waranggono bisa diartikan adalah seorang wanita pinilih seorang diri. Nah, ada juga istilah lain atau pemahaman lain tentang makna waranggono. Woro bisa diartikan sebagai swara atau suara manusia. Sedangkan anggono itu adalah tunggal. Jadi suara manusia atau suara tunggal. Kemudian dalam istilah karawitan Jawa, waranggono bisa diartikan sebagai seorang wanita pinilih yang ketika melantunkan atau menembangkan sindenan itu dia seorang diri atau tunggal. Kemudian dulu kala ada cerita bahwa para empu-empu karawitan masa lalu itu menceritakan bahwa waranggono itu dulu cuma satu. Nah, untuk itu para empu karawitan itu menyebutnya dengan istilah waranggono atau waranggono itu adalah wanita tunggal karena hanya satu. Walaupun ada pesinden yang lain itu biasanya adalah murid-muridnya atau siswa-siswanya. Nah, istilah waranggono ini sudah populer sekali dalam masyarakat Jawa, khususnya yang biasanya melihat pertunjukan wayang kulit maupun konser karawitan mandiri. Untuk itu, kepada para waranggono, saya mengajak dan berpesan untuk selalu bersemangat dan memotivasi diri agar rajin dan benar-benar tekun untuk menggali, mendalami ilmu-ilmu tentang pesindenan, tentang waranggono, baik secara kemampuan teknik atau kemampuan teknik-teknik atau kemampuan yang istilahnya itu memupuk bakatnya atau memupuk kemampuan dasar itu perlu dikembangkan.
dan juga mempelajari tentang keilmuannya. Itu harapan saya. Jadi seorang waranggono saya harap selain dia mampu menyajikan kemampuan skill, kemampuan praktik, namun dia juga harus pandai dan mampu menggali keilmuan-keilmuan yang ada di dalam sindiran tersebut. Kemudian saya akan lanjutkan. Selain waranggono, ada istilah lain yaitu seniwati. Nah, tentunya kalau istilah seniwati itu juga tidak asing lagi didengar oleh kalangan masyarakat Jawa. Para pemirsa, demikian tadi saya telah menyampaikan pembahasan tentang istilah waranggono. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan akan bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda semua. Untuk itu, supaya Anda tidak ketinggalan dengan informasi mengenai istilah-istilah sindiran, ikuti terus konten-konten di channel saya, Sukesi Rahayu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan sampai ketemu lagi dalam konten berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, subscribe, dan share agar saya bersemangat. Matur nuwun, salam Rahayu.